sebentar. Masih ada yang ditunggu atau kita udah lengkap dia? Mungkin kurang 6 atau 5 lagi ya, Mbak Mut ya. Iya, masih kurang 8. Mau 8 ya? lanjut Orang aja, ya. Pak? Iya. Oke, sebentar. Kita tunggu 2 menit nih. Oke ya, sambil nunggu teman-temannya, kita hari ini nggak lama. Saya mau kasih beberapa arahan aja, terutama untuk persiapan kita melakukan UAS ya. Jadi seperti teman-teman lihat di dalam Big, kali ini saya cuma put satu file. Jadi file itu merupakan file conclusion ya. Coba kita buka dulu deh. Nah, ini kelihatan kah? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nah jadi ini file adalah conclusion atau kumpulan slide dari materi kita selama 7 minggu ini yang menurut saya penting dan mesti teman-teman paham ya, mesti teman-teman ketahui. So this is all the conclusion for all the files that we already discussed during our seven weeks ya. Nah, silakan nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau ini kurang, silakan refer ke slide aslinya. Kalau slide aslinya masih kurang, silakan nanti refer ke jawaban lain, reading material yang diberikan, jurnal-jurnal ya silahkan aja ya. Tapi poinnya ini yang saya harapkan nanti bisa dijadikan reference ya. Nah, kenapa perlu reference? Balik lagi gini, ya saya tidak anti ChatGPT, ChatGPT good, ya Google is good, tapi balik lagi itu kan lautan informasi. Ya, your job sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang scholar adalah kita harus bisa menganalisa apakah jawaban atau informasi yang didapat dari luar itu inline nggak dengan yang kita bahas. Ya, jadi ngutip ya boleh saja, tetapi ngutipnya base-nya apa? Itu yang kalau di dunia akademik yang namanya psikoanalisis. Ya, tugas saya sebagai seorang yang men-share adalah men-share apa yang digunakan sebagai psikoanalisis. So, this slide is your analysis. Psikoanalisisnya Anda ketika menjawab soal-soal. Ya, jadi tolong apapun yang dijawab refer ke sini dulu, baru silahkan nanti ditambahkan dari data apapun yang ada di tempat Anda. Ya, jadi nanti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam UAS, please gunakan referensi ini dan silahkan diperkaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam menjawab ya balik lagi ini kelasnya kelas magister bukan kelas S1. Ya, so I'm not going to ask you about definition di dalam UAS. Tapi yang saya mau tanya adalah pola pikir Anda. Bukan benar salahnya, tapi bagaimana Anda meyakinkan saya bahwa you understand.
Ya yang membedakan nilai bagus sama jelek adalah yang nilainya biasa-biasa buat saya itu Anda nggak berhasil meyakinkan saya bahwa Anda paham. Anda bisa ngutip, Anda bisa copy paste ya, tapi Anda nggak paham. Ya, so di dalam soal-soal yang saya berikan nanti ada minimum words yang Anda harus penuhi minimum gitu ya untuk bisa menjawab satu pertanyaan itu dengan ya paling enggak Anda cukup punya peluru buat yakinin saya. Tapi kalau itu kurang silahkan tambahkan, silahkan buat sedetail mungkin. Your objective is convince me, ya bukan menjawab sesuai buku, tapi convince me. Apakah dari buku saya udah cukup yakin, ataukah Anda tambahkan lagi saya baru yakin, you decide. Ya, pokoknya your objective adalah convince me. Ya, jadi eh, gunakan ini, yakinkan saya, dan yang nomor tiga, nanti kita akan lihat bahwa ada aturan-aturan di dalam mengerjakan UAS yang harus Anda follow. Why? Kenapa harus begitu? Ya karena kita ini di dunia akademis. Nanti ketika Anda bikin tesis itu juga ada aturan, bukan menulis tesis itu bukan menulis artikel di internet atau di koran ya. Tapi kan ada aturan-aturannya. So, saya akan biasakan Anda untuk ikutin aturan-aturan di dunia akademis. Meskipun saya praktisi, but still kita ada di dunia akademis dan there are certain rules that you need to follow. Ya, jadi ini bukan hal-hal yang aneh, ada slide-slide yang lebih penting dibandingkan yang lain ya. Kadang-kadang saya kasih notes nih, Anda lihat ini ada tulis remember, berarti is more important than others ya. Kalau mungkin yang lain-lain Anda temuin kayak begitu juga ada kata remember ya, ada kata important, nah berarti itu sign-sign ya yang kalau menjawab pertanyaan refer coba ke situ supaya Anda paham. Ya, nggak kehilangan soulnya. Meskipun kita cuma 7 minggu, saya akan mengulang beberapa hal secara berkali-kali supaya ada yang nancep paling nggak setelah kita selesai. Nah, jadi please make sure ikuti arahan yang saya berikan. Ya, nanti kita akan masuk lebih detail ketika bagaimana membahas UAS. Nah, sekarang saya mau bahas kuis kita dulu nih. Ya, jadi kita kan ada tugas ya. Nilainya kalau secara persen total 30, tapi Anda punya dua dosen, ada saya dan Pak Okder, berarti ada 15 dan 15. 15 itu adalah kumpulan dari keaktifan, dari absen Anda, sama dari kuisnya ya. Nah, kalau Anda masuk ke BIK sekarang, ya coba kita buka BIK ya. Coba kita buka BIK, mana BIK-nya nih? Kelihatankah BIK di tempat Anda? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, kalau Anda masuk ke BIK-nya saya, ini kan isinya materi-materi yang saya kasih. Ada materi yang hari ini toh, yang tadi Ya. saya show ya. Nah, saya sudah buka ini kuisnya nih. Ya, kuisnya kalau diklik kan ke sini ya. Ini kan tinggal diklik ini soalnya. Nah, kalau keluar nanti ada soal tuh. Masuk ke soal nggak? Anda kelihatan nggak soalnya? Nggak ya? Kelihatan Pak. Belum Kelihatan? Belum Belum? Pak, Pre, ada belum kebuka, Pak. pre-assessment. Oke, Oh, soalnya. saya stop dulu, berarti harus pindah screen. Sebentar. Oke, kelihatan? Ya, udah kelihatan. Ya Pak, udah Pak. Nah, kelihatan ada 7 soal. Ini soal ringan-ringan aja, tapi soal ini mencoba mengingatkan kita terhadap apa yang dibahas selama kita 7 minggu. Ya, dijawab aja singkat. Kalau ini jawabnya silahkan, santai aja. Ya, jawabnya silahkan lihat bahan-bahan, silahkan lihat reference, jawab. Ya, target kita selesai di hari Minggu jam 13.59. Setelah 13.59 nggak ada kontak, nggak ada permintaan buka lagi, no ya. Saya cukupkan deadline pengumpulan di hari Minggu jam 23.59.
Ya setelah itu nggak ada, saya anggap Anda nggak submit. Ya, ini jawab ini paling cuma 30 menit. Ya, tolong nanti menyerahkan jawabannya juga melalui BIK supaya saya bisa tinggal cek. Ya, jadi ini yang menjadi tugas Anda hari ini. Makanya kita nggak perlu panjang-panjang. Habis ini silahkan kerjakan, bisa submit sekarang ya silahkan. Mau makan bubur dulu ya silahkan, mau olahraga dulu ya juga silahkan. Pokoknya 23.59 you need to submit it. Clear ya, ini soalnya gampang-gampang. Kenapa OD dibutuhkan? Apa yang dimaksud program OD? Definisi semua ini. Ini buat pemanasan aja. Ya, clear yang ini ya. Bener, Pak. Clear, Pak. Ya, oke, kita tutup. Sekarang kita masuk ke UAS. So, yang ini please pay attention. Sorry. Nah, setelah ini kok susah turun naik, bentar ya. Kelihatan? Ini ada UAS, UAS masih saya close. Ya, saya akan buka ini di hari Senin. Dan Anda punya waktu 1 minggu untuk submit ke saya. 1 minggu sampai kapan Pak Fidi? Sampai Minggu. Jamnya sama, 23.59. Jadi Anda udah bisa nyicil-nyicil, kemudian Anda sudah bisa jawab-jawab, tapi submitnya tetap paling lambat 23.59. Jangan sampai lupa karena tiada maaf bagi yang terlambat. Ya, latihan dong. Ya, masa waktu seminggu kurang gitu kan. Nah, sekarang kita coba buka soalnya ya. Nah, sama, soalnya tidak akan menanyakan definisi ya, tapi soalnya nanti based dari artikel dan jurnal. Saya kasih ke Anda ada 2 jurnal dan 1 artikel. Ya, di dalam file-file ini inilah yang menjadi dasar dari pertanyaan-pertanyaan saya di dalam UAS. Ya, jadi nanti harus dibaca. Ya, ada jurnal tentang BUMN, ada jurnal tentang grup Bakri. Ya, ini saya menulis ya di publish di Wiley ya. Ini Scopus Q2 sekarang ya. Kemudian ini ada artikel juga tentang KAI. Ya, ini nanti yang menjadi dasar kalau kita klik soalnya. Sorry, bukan Minggu tapi Saturday. Karena Minggu saya menilai ya supaya Seninnya saya bisa submit. Saya ralat Saturday. Ya, Saturday 11.59 ya. Oke, kalau kita lihat soalnya sekarang. Jangan salah ya. Tar lupa lagi. Saturday not Sunday. Kita buka Pak Fidi, kalau tugasnya itu Minggu atau Minggu, tugas Minggu ya? Minggu, tugas Minggu bisa jalan-jalan dulu nanti malam. Ya. Ya, tanda Pak dulu Budi, ini. maaf Yes. pertama bertanya. Tadi aku Ya. ini kalau duduknya itu di Putus-putus suaranya sebentar. Iya gimana? aku lihat di Div itu Heeh. do that quiz Heeh. sampai 11.59 mau mikir aja Iya. sih. 11 Iya, atau Kalau kuis, saya ulangi ya. Kalau kuis itu deadline-nya Sunday. So you have 2 days. Today and tomorrow. Ya, the latest you submit on Sunday 23.59. 2359. Ya. 11.59 ini ya Pak. Iya. PM ya? Iya, malam 23.59. Betul, Pak. Jadi jam 12 malam udah nggak bisa lagi tuh. Ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya ya. Oke. Ini soalnya bukan mid tapi ini final ya mestinya ya. Ini mid karena kemarin mid, ini final mestinya. Oke ya, kan kita ujian itu tanggal 26
Ya, jadi kita 26 durasinya ya nanti sesuai dengan mengikuti apa yang ada di BIK ya di hari Sabtu. Balik lagi ini kita ngomong sekarang final test ya, itu di hari Sabtu. Oke, ada 3 scientific journal which is terdiri dari 2 jurnal dan 1 artikel yang menjadi apa ya, teman dari kasus ini ya. Total numbernya ada 3 ya, soalnya ada 3 halaman ya. Nah ini ada beberapa aturan ya. Sorry, ini bukan mites ya, karena kemarin mites, jadi kepala saya mites tuh yang kelas kemarin ini udah UAS mestinya kalau yang sekarang nih kan. Nah ini nomor 1, jangan plagiarism ya, mentang-mentang dikasih seminggu ntar pada ngumpul kerjainnya bareng gitu kan, terus jawabannya sama semua. Nah ini kuno ya, ini masa gini aja mesti ngumpul kerjain bareng ya, kerjain masing-masing ya. Kemudian nomor 2, membiasakan diri untuk UAS dan berarti ya pakai Microsoft Word. Kumpulin ke saya, jangan PDF. Kenapa saya susah meriksanya? Karena saya pakai search kata-kata yang saya cari sebagai kunci. Jadi kalau pakai PDF, saya susah. Ya, jadi submit dalam bentuk Words. Ya. Kemudian fontnya 12, jangan 11. Mata saya udah tua nih. Ya, ini udah plus 2 ya, umur 53. Jangan bikin nambah kacamata saya. Jadi pakai 12. Ya, spasinya 1,5. Jangan 1 ribet, ya kecil banget. Ya, kemudian hurufnya ya pakai Arial sama New Times Roman yang ramah sama mata saya. Ya, jadi kenapa ini dibuat? Untuk memudahkan saya meriksa. Semakin saya mudah meriksa, Anda nilainya semakin gede. Untuk bagus, chance-nya makin tinggi. Gitu ya, dan nanti saya kasih cover. Saya minta ngerjainnya ada cover, nanti saya provide, Anda depannya kasih cover biar bagus ya, dan saya juga memudahkan untuk menilai saya ya. Oke, sekarang kita masuk satu-satu. Soal pertama ini soal wajib, poinnya 30, hurufnya minimum 1000 ya. Di sini tentang pemahaman tentang apa yang Anda dapat selama mengikuti materinya ya. So yakinkan saya Anda bisa menyebutkan hal-hal yang saya sebutkan berulang-ulang dan saya coba berikan pemahaman kepada Anda secara lebih dibandingkan yang lain. Itu menentukan buat saya apakah Anda paham atau enggak dengan yang saya berikan. Ya, tapi kalau Anda jawabnya kemana-mana, apalagi kalau tanya di dalam ChatGPT terus di sini, I know, definitely I know. Meskipun itu ngomong tentang OD, saya tahu yang mana yang saya omongin dan mana yang enggak. Ya, so nggak usah panjang lebar, saya scan set, saya bisa tahu nih, ini dari mana. Ya, kan ini kan saya mau tahu Anda paham atau enggak. So convince me Anda paham ya. Paham yang saya omongin, bukan paham tentang OD, tapi yang saya omongin, karena saya ngomong tentang OD yang versi kita yang memang secara silabus itu yang diinginkan Anda tahu dari universitas. Ya, paham yang ini ya? Nomor 1. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut sekarang. Kita nomor 2 ya. Nomor 2 itu kasus yang jurnalnya tentang Bakri Group. Ya, nanti Anda baca jurnalnya. Ya, kemudian jawab pertanyaan ini berdasarkan apa yang terjadi di jurnal. Yang harus dilakukan adalah masukkan, combine apa yang Anda pelajari ya sebagai pendapat Anda dan mensikapi apa yang disampaikan di jurnal untuk meyakinkan saya bahwa Anda paham. I repeat, ya, ketika Anda sudah baca jurnal, Anda lihat pertanyaan yang di sini, combine apa yang saya ajarkan dengan apa yang di jurnal, tambahkan pendapat Anda untuk meyakinkan kepada saya bahwa Anda paham. Ya, bukan cuma jawab kayak jawab definisi ya, ngapain juga kita kuliah-kuliah panjang lebar kalau begitu. Ya, jadi nanti Anda baca kasusnya, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab.
ingat ada minimal kata-kata. Ya ini sebenarnya dikit ya. Kalau Anda misalnya kuliah di mana, di Australia atau di Inggris atau di Amerika, ya namanya UAS itu kalau ini katanya itu 10.000 gitu, 7.500 gitu. Ini kan 750, 1.000, itu juga udah dikomplain itu. Udah ada yang lapor tuh, ini Pak Fidi kalau ngasih apa namanya soal kepanjangan itu, ada yang komplain ya. Tapi saya sih bodo amat lah, ya. Yang penting Anda jadi pintar gitu kan. Ya, nomor satu, nomor dua, jelas ya. Nomor tiga sama. Nomor tiga ini tentang KAI. Ya, Anda baca kasusnya. Ya, kemudian Anda jawab pertanyaan ini. Ya, tarik apa yang di dalam materi. Ya, silakan tambahkan pemahaman Anda atau informasi-informasi dari ChatGPT, dari Google tentang KAI. Silakan masukkan di jawaban Anda. Tapi aim Anda adalah oke, kalau Pak Fidi baca ini, then Pak Fidi bisa paham bahwa saya mengerti tentang ODI, saya bisa gabungkan berbagai informasi yang ada, saya bisa ambil dari luar, dan this is standpoint saya kalau terkait ODI untuk KAI. Gitu ya, jadi gaya Anda gaya konsultan convincing kliennya, and I am your client. Gitu ya. Hal yang sama juga Takut curhat berlaku. nomor 3. Hah? Kok curhat? Kok Iya, apa takut curhat? curhat nomor 3. Ini orang KAI itu, Pak. Oh gitu ya, ya boleh. Kalau KAI ini kan cuma 600 kata ya, berarti kalau yang curhat itu mesti 1.200 ya katanya. Saya dulu pernah ada bisnis sama KCI ya, itu kan partnya of KAI ya. Ya, I know lah, something here and there ya terkait KAI ya. Mestinya ada hal yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Cuman compare dengan waktu saya umur 20-an naik kereta ya dengan sekarang udah 50 naik kereta itu big difference ya. Bahwa ada harus yang diperbaiki ya, ya, tapi nanti kita lihat secara lebih bagaimana. Silakan kasih pendapat Anda. Nah, yang terakhir tentang BUMN. Ini menarik nih. Orang milenial tapi di BUMN. Ya, kasusnya menurut saya cukup unik. Ya, lakukan hal yang sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Ingat ada minimum katanya. Oke, jadi ini 4 harus dikerjain semua, bukan pilihan. Ya, saya di tes yang lalu kan ngasih pilihan-pilihan ya, tapi sekarang enggak, yang ini semua harus dikerjain ya, karena waktunya cukup banyak pastinya. Ya sehari kerjain satu kan nggak sampai seminggu juga kelar gitu. Orang dikit tuh, 600 kata kan berapa? 2 halaman, 3 halaman. Ya, jadi ini yang akan saya berikan. Kemudian oke, ini kan ada jurnal-jurnalnya ya. Coba saya buka satu. Nah, ini kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, ini kayak jurnal ini. Nanti ini Anda baca ya. Nanti ada jurnalnya yang tentang BUMN di milenial terkait dengan value-nya mereka, akhlak gitu ya, sama kayak gini. Anda baca aja ya. Baca ini kan nambah pengetahuan. Kemudian dari jurnal-jurnal ini Anda dapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Tapi jangan copy paste dari sini terus dijawab di sana. Bukan itu yang saya cari. Kan objektifnya Anda harus yakinkan ke saya bahwa Anda paham ODI toh. Nah, apa ODI-nya gitu? Apa yang diambil dari materi kuliahnya? Ya, masukkan juga ke situ. Ya. Nah, ini akan saya buka di hari Senin semuanya ya. Nah, kemudian saya balik dulu. Saya taruh di sana cover.
kita mesti keluar dulu nih. Bentar, saya buka covernya. Nggak kelihatan covernya. Sebentar. Oke, ini ada cover. Cover ini di bagian depan ya, jadi selalu pastikan Anda kalau submit UAS ke saya ada covernya ya. Nanti ini saya perbaiki UAS dulu deh. Ini kan baru dibuka hari Senin ya. Nanti saya akan perbaiki pakai cover ini di depan, ada namanya, ada NIM-nya. Nanti setelah ini baru Anda kerjakan jawabannya di bagian yang bawahnya. Supaya apa? Supaya memudahkan saya ketika meriksa. Jadi nanti meriksa saya pasti pakai keywords. Saya cari keywordsnya ada atau enggak di tiap jawaban Anda. Semakin itu sering muncul kelihatan, di sini nilainya akan semakin bagus. Gitu ya. Ini yang ada halaman depan untuk UAS-nya. Ya. Nah, jadi saya mau bikin kesimpulan ya. Jadi ingat, nomor 1 tugas Anda hari ini adalah lihat resume dari slide-slide yang saya sudah submit. Ya, nomor 2 kerjakan kuis. Ya, kuis ini ingat, catat ya, kuis itu disubmitnya hari Minggu, Sunday, 23.59 ya, 2359. Jadi hari Minggu 2359 Anda submit. So Anda punya 2 hari, bisa ngerjainnya dengan enak, dengan santai ya. Jadi tidak ada tuh telat-telatan ya. Saya tidak terima WA liar setelah hari Minggu ya. Dalam masa sampai Minggu kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup, nanti saya respon pasti ya. Tapi setelah itu WA liar tidak diterima ya. Either minta perpanjangan waktu, tugas tambahan tidak diterima. Nah, itu tugas yang nomor 2. Nomor 3, mulai hari Senin saya akan buka UAS-nya di dalam BIK. Anda sudah bisa mulai mengerjakan, sudah bisa mulai submit ya. Jadi UAS itu ada soal dan ada jurnal-jurnalnya yang menjadi reference ya. Ketika menjawab, tolong refer ke jurnal, tambahkan knowledge yang Anda dapatkan selama kuliah. Silakan ditambahkan pengetahuan dari luar ya, dari berbagai sumber. Pastikan Anda pede ketika submit itu ke saya untuk membuat saya mengerti dan yakin bahwa Anda memang paham. Itu ya. Dan deadline-nya jangan lupa, ini beda dengan yang hari ini ya. Ini kalau untuk yang final itu deadline-nya di Sabtu ya, Sabtu jam 23.59. Kuis hari Minggu ini di 23.59, UAS di Sabtu 23.59. Karena minggunya saya mau periksa semua supaya saya beresin hutang saya ke UB. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan tugas maupun dengan UAS? Jadi baik tugas Ya, ada. maupun UAS semuanya Word ya Pak ya? Ya, pakai Word biar saya gampang meriksanya ya. Dan begitu nyala, cet, langsung saya tahu ini berapa kata gitu kan. Ya. Ya, jangan males-males lah nulis lah ya. Ini magister kok. Kalau S1 saya bisa terima. Ada yang kemarin pertanyaannya aja, saya bikin pertanyaan aja kan 3 halaman ya. Ngasih ke saya jawaban cuma 2 halaman. Saya juga bingung kan nilainya gimana kan. Nah, tapi habis itu begitu nilainya keluar minta tambahan tugas. Saya nggak lucu lah. Saya nggak didik si level punya perilaku kayak gitu. Ya nggak pantas ya. Ya, Pak.
Oke, Untuk bahasa bebas Pak ya? kenapa? Untuk bahasanya Pak, bahasa Boleh, Indonesia aja. boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak kalau ada yang bisa boleh ya. Bahasa Jawa juga boleh, istri saya nanti bisa terjemahin. Tapi kalau bahasa Rusia saya nggak paham, makasih Pak. gitu ya. Oke, kalau memang udah nggak ada, kelasnya kita tutup. Anda silahkan fokus buat jawab kuis biar malam bisa jalan-jalan ya. Kalau ada Pak. pertanyaan, silahkan tanya di dalam WhatsApp grup, nanti saya respon. Thank you Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Oke, Makasih, makasih, baik Pak. semuanya. Terima Makasih, kasih. Pak. Good luck buat semuanya Good ya. luck Pak. Amin. Amin. Makasih, Good luck. Pak. Kita Pak. kembali. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak.